VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kembali saya Fama Zrefa hadir di VOA This Morning, edisi Kamis 24 Maret 2022. Hari ini, Presiden Joe Biden bertolak ke Brussels dan Warsawa untuk mengkonsolidasi bantuan bagi Ukraina di tengah invasi Rusia. Sementara dari Indonesia ada kabar gembira nih. Katanya kita bisa mudik lagi nih lebaran ini setelah hampir 2 tahun kali ya kita nggak mudik gara-gara COVID-19. Juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Ya, pemerintah akhirnya mengizinkan warga mudik lebaran ini. It's not just a matter of food prices are going high. It's food prices are going high at a moment when many places are already crippled by the challenges posed by COVID. Itu tadi petikan laporan tentang kenaikan harga pangan dan kebutuhan lain di dunia seiring meluasnya invasi Rusia ke Ukraina. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas 2 informasi utama tadi, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini. Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Zrefa. Perusahaan farmasi Amerika Moderna hari Rabu mengatakan studi sementara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 aman dan efektif bagi anak-anak yang berusia muda. Dan perusahaan itu telah mengajukan permintaan persetujuan pada regulator obat Amerika dan internasional. Dalam rilis yang diterbitkan di situs webnya, Moderna mengatakan data sementara dari kajian tahap 2 dan 3 menunjukkan bahwa respon antibodi penetralisir yang kuat pada seri vaksin 2 dosis 25 mikrogram di antara anak-anak yang berusia 6 bulan hingga di bawah usia 2 tahun, dan juga anak-anak dari usia 2 tahun hingga di bawah 6 tahun. Berdasarkan hasil kajian ini, Moderna mengatakan akan mengajukan permintaan persetujuan untuk seri 2 dosis anak-anak usia 6 bulan hingga di bawah 6 tahun ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA, Badan Obat Eropa, dan regulator obat lainnya dalam beberapa minggu mendatang. Jika disetujui, maka vaksin Moderna akan menjadi vaksin pertama yang tersedia di Amerika bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun. Saat ini, vaksin Pfizer dan BioNTech tersedia dalam dosis yang lebih kecil bagi anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun dan dalam dosis ukuran penuh untuk mereka yang berusia di atas 12 tahun. Uji coba awal vaksin Pfizer untuk anak-anak 2 hingga 4 tahun menunjukkan respon kekebalan yang lebih lemah dibanding pada orang dewasa, sehingga uji coba diperpanjang untuk menguji dosis ketiga. Hasilnya diharapkan akan diketahui pada bulan April nanti. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan para pejabat kedutaan besar Amerika di Moskow telah mengunjungi pebasket perempuan Amerika, Brittney Griner, di penjara Rusia dan melaporkan bahwa ia berada dalam kondisi baik. Ketika pihak berwenang memindai barang bawaan pebasket ini, mereka mengatakan menemukan cartridge vaping ganja ilegal. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Awal bulan ini, Griner mengetahui bahwa ia akan dipenjara setidaknya hingga 19 Mei, sementara penyelidikan berlanjut. Griner yang bermain di Rusia selama off-season WNBA dilaporkan berbagi sel dengan 2 orang lainnya. Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara tentang kasus ini. Tidak banyak yang dapat saya katakan mengingat pertimbangan privasi, ujar Blinken. Namun setiap kali ada warga Amerika yang ditahan dimanapun di dunia, kami tentu siap memberikan setiap bantuan yang mungkin diberikan, dan itu termasuk di Rusia, tambahnya. Dalam 5 tahun ke depan, semua orang di bumi harus dilindungi oleh sistem peringatan dini terhadap cuaca dan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Ini merupakan target baru PBB yang ambisius yang diumumkan bertepatan dengan Hari Meteorologis Dunia 23 Maret. Sekjen PBB Antonio Guterres telah menugaskan Badan Meteorologi Dunia WMO untuk memimpin upaya dan menyajikan rencana aksi untuk mencapai target itu dalam konferensi iklim PBB berikutnya di Mesir, November nanti. To that end, today I announced the United Nations will spearhead new action to ensure every person on Earth is protected by early warning systems within 5 years. Guterres mengatakan gangguan iklim yang disebabkan oleh manusia kini terjadi di semua kawasan. Laporan terbaru panel antar pemerintah tentang perubahan iklim merinci penderitaan yang sudah terjadi. Setiap kali peningkatan pemanasan global akan semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim, ujarnya. Lebih jauh, Guterres menambahkan kita harus menanamkan investasi yang setara dalam adaptasi dan ketahanan. Ini termasuk informasi yang memungkinkan kita mengantisipasi badai, gelombang panas, banjir, dan kekeringan.
Namun ironisnya, sepertiga penduduk di dunia, terutama di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang, dan di negara-negara kepulauan, masih belum tercakup oleh sistem peringatan dini ini. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Rabu mengatakan organisasi militer itu sedang membentuk kelompok tempur multinasional yang baru di bagian timur Eropa untuk mencegah Rusia melancarkan serangan terhadap salah satu anggotanya. Kelompok tempur yang biasanya berjumlah antara 1.000 hingga 1.500 tentara itu dibentuk di Hongaria, Slovakia, Rumania, dan Bulgaria. We will have that in place as long as necessary. But in parallel with that, we have started the process. Stoltenberg mengatakan mereka akan tetap di tempat itu selama diperlukan. Berbicara menjelang pertemuan puncak para pemimpin NATO hari Rabu ini, Stoltenberg mengatakan perang Rusia di Ukraina berarti normal baru bagi keamanan kita dan NATO dan harus menanggapi kenyataan baru ini. Lebih jauh ia mengatakan para pemimpin NATO kemungkinan setuju untuk mengirim lebih banyak bantuan ke Ukraina, termasuk peralatan untuk membantu Ukraina melindungi diri dari ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. 30 sekutu NATO khawatir tentang retorika Rusia, termasuk dalih negara beruang merah itu untuk menggunakan senjata kimia di Ukraina. Stoltenberg mengatakan setiap penggunaan senjata kimia akan benar-benar mengubah sifat konflik dan akan memiliki konsekuensi yang luas bagi Rusia. Namun ia menolak merinci lebih jauh. Saya Thomas Reva, VOA, Washington. This morning, Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu ini bertolak ke Brussels dan Warsawa untuk berkoordinasi dengan sekutu-sekutu Barat mengenai tahapan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan lain bagi Ukraina. Kita simak laporan Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara, yang disampaikan Metrini Giovanni. Serangan artileri yang dilakukan oleh Rusia menghancurkan sejumlah bangunan sipil, termasuk pusat perbelanjaan di Kiev setelah hampir sebulan invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Minggu ini, negara-negara sekutu barat akan mengkoordinasikan fase bantuan berikutnya ke negara Eropa Timur itu, sementara Presiden Joe Biden bertolak ke Eropa untuk menghadiri pertemuan darurat NATO dan bertemu dengan para pemimpin G7 dan Uni Eropa, kata penasihat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, Anda akan mendengar suara atau mengalami situasi yang sudah kita alami selama 25 hari. Tujuan dari negara-negara barat adalah memperkuat posisi Volodymyr Zelensky ketika bernegosiasi dengan Moskow. Presiden Ukraina itu mengisyaratkan setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai, ia terbuka untuk membahas status wilayah Donbas di Ukraina Timur yang dikuasai kelompok separatis dukungan Rusia dan Crimea yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014. Kiev juga bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan niat menjadi anggota penuh NATO dengan imbalan jaminan keamanan. Jonathan Katz, peneliti senior di German Marshall Fund, melalui Skype menguraikan. What that looks like, what allies and partners are looking at, what they're willing to do. Seperti apa yang dilihat oleh para mitra dan sekutu yang mereka ingin lakukan akan menjadi sangat penting. Tidak akan cukup bagi Rusia untuk menarik pasukannya. Rusia juga harus membayar untuk pembangunan kembali apa yang telah dirusaknya di Ukraina. Biden perlu menavigasi perbedaan pendapat di antara negara-negara sekutu NATO yang ingin memasok senjata ofensif seperti jet tempur dan peralatan lainnya untuk menghindari eskalasi dengan Moskow. Melalui Skype, Sean Monaghan, peneliti tamu di program Eropa, Rusia, dan Eurasia, di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS menguraikan. While a war in Ukraine is clearly awful. Sementara perang di Ukraina jelas mengerikan, meluasnya perang di Eropa pada dasarnya akan menjadi bencana besar. Peran inti NATO di sini pada dasarnya adalah mencegah perang dunia ketiga. Jadi, NATO memiliki tugas nyata yang harus dilakukan guna mencegah, memperkuat, dan mendasarkan upaya untuk mencegah Rusia melakukan agresi yang lebih luas terhadap negara-negara Eropa. Biden juga akan mengumumkan bantuan tambahan untuk menanggapi peningkatan arus pengungsi, termasuk jutaan migran yang memasuki negara tetangga Polandia, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Andrzej Duda. Kembali penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivan, mengatakan. Poland is where the United States has surged a significant number of Polandia adalah tempat Amerika Serikat mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk membantu mempertahankan dan menopang bagian timur wilayah NATO. Gedung Putih belum mengkonfirmasi spekulasi bahwa Biden berencana mengunjungi para pengungsi saat ia berada di Polandia. Gedung Putih mengatakan dia tidak dijadwalkan mengunjungi Ukraina, mengingat bahaya bagi seorang presiden untuk memasuki medan perang. Metrini Giovanni, Lena Triono, Voice of America.
Dunia ikut merasakan dampak perang di Ukraina dalam bentuk kenaikan harga BBM hingga makanan di meja makan. Anda ikut merasakannya kan? Berikut laporannya. Harga makanan naik dimanapun dan para ahli mengatakan kenaikan itu terjadi pada waktu yang sangat buruk. Chris Barrett dari Cornell University mengatakan, Food prices are going high at a moment. Tidak hanya soal harga pangan yang melambung tinggi, ini adalah masa ketika banyak tempat sudah lumpuh akibat pandemi COVID dan gangguan politik di tempat lain. Rusia adalah pengekspor gandum terkemuka di dunia dan Ukraina adalah nomor 5. Kedua negara itu mengirim sekitar 1/4 dari ekspor gandum dunia. Namun ketika perang pecah, Laut Hitam menjadi zona pertempuran. Sebagian kapal kargo terkena dampaknya. Tanpa sanksi pun, ekspor akan terhenti. Countries that import from Ukraine and Russia. Negara-negara yang mengimpor dari Ukraina dan Rusia tiba-tiba mendapati kontrak impor dibatalkan dan tidak memperoleh pengiriman makanan yang mereka harapkan, sehingga memaksa mereka membayar mahal di pasar untuk menggantikan pengiriman makanan yang tidak akan tiba. Akibatnya, harga pangan naik di seluruh dunia. Kini panen Ukraina berikutnya diragukan. Para petani harus bersiap untuk musim tanam berikutnya. Petani Rusia juga terkena dampaknya. Mereka tidak terkena sanksi, tetapi Bank Rusia yang dikenai sanksi. Jadi pada dasarnya menutup petani Rusia dari sistem keuangan. Joe Jensen dari University of Illinois mengatakan, Fertilizer prices last year were already quite high. Harga pupuk sudah cukup tinggi tahun lalu. Harga telah turun sedikit dalam beberapa bulan terakhir. Dan kini naik lagi. Sebagian karena Rusia dan sekutunya, Belarus, adalah pengekspor utama pupuk. Baik Rusia dan Belarus, keduanya berada di bawah sanksi atas serangan Rusia dan Ukraina. Namun masalahnya adalah panen berikutnya. Beberapa bagian negara Timur Tengah dan Afrika Utara kini merasakan dampaknya. Sisi positifnya, penanaman musim semi belum dimulai di beberapa negara penghasil gandum yang besar. Petani mungkin akan mengganti sebagian lahan yang mereka rencanakan untuk menanam kedelai atau jagung menjadi gandum. Akhirnya upaya itu bisa menurunkan harga pangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Setelah bertahun-tahun bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan, Amerika dan Indonesia kini menjajaki potensi mengintegrasikan latihan militer bersama di berbagai dimensi, terutama di Laut Cina Selatan yang kerap memanas. Indra Yoga melaporkan dari Jakarta. Panglima Komando Amerika di Indo-Pasifik, Laksamana John C. Aquilino dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hari Senin menegaskan urgensi mengintegrasikan latihan militer bersama yang selama ini sudah dilakukannya. Keduanya menyebut keberhasilan latihan gabungan Garuda Shield pada Agustus 2021 sebagai indikator pentingnya integrasi kerjasama latihan militer ini. Garuda Shield yang berlangsung di beberapa bagian Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan selama 2 minggu dan melibatkan sedikitnya 4.500 tentara dari kedua negara disebut-sebut sebagai latihan terbesar yang dilakukan kedua negara. Garuda Shield itu kan darat dengan darat, ada juga nanti latihan yang Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara dengan US Air Force ya, seperti Albatros, Raja Wali. Kemudian juga dengan TNI AL, dengan US Navy juga ada. Nah itu juga kita berencana untuk membuat satu latihan yang bukan meniadakan latihan perangkatan, tapi juga menjadikannya dalam satu bentuk latihan yang lebih terintegrasi sehingga kami merasakan nuansa gabungannya. Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah melangsungkan latihan bersama dengan Amerika. Antara lain, Cooperation Afloat Readiness and Training antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika, Bomber Exercise antara TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika, dan Garuda Shield yang melibatkan Angkatan Darat kedua negara.
Aquilino kembali menegaskan tujuan keberadaan Komando Indo-Pasifik. We've operated in the Pacific for many years, and we will continue to fly, sail, and steam anywhere international law allows. Amerika sudah beroperasi di negara-negara Pasifik sejak lama dan akan melanjutkannya sesuai yang diatur dalam hukum internasional. Kami melakukannya dengan banyak mitra, salah satu di antaranya Indonesia. Latihan yang kami lakukan bersama dirancang untuk memastikan agar tujuan latihan kedua negara tercapai. Apapun yang kami lakukan bertujuan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Sebelumnya, dalam wawancara dengan Associated Press, Panglima Komando Amerika di Indo-Pasifik, Laksamana John C. Aquilino mengatakan Tiongkok telah mempersenjatai setidaknya 3 dari beberapa pulau yang dibangunnya di Laut Cina Selatan dengan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser dan jamming, serta menempatkan beberapa pesawat jet tempur, sebuah langkah agresif di kawasan yang masih disengketakan itu. Ditambahkannya, tindakan ini sangat bertolak belakang dengan jaminan yang diberikan Presiden Xi Jinping sebelumnya bahwa Beijing tidak akan mengubah pulau buatan di perairan itu menjadi pangkalan militer. Menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta terkait situasi terbaru di Laut Cina Selatan ini, Aquilino menegaskan, It's extremely important. The prosperity that's happened in this region over the past 80 years has been based on kemakmuran di kawasan ini selama 80 tahun terakhir didasarkan pada akses yang bebas dan terbuka pada sumber daya sesuai aturan dan ketertiban hukum internasional. Kami mendukung penerapan aturan hukum internasional ini untuk keamanan, stabilitas, dan perdamaian, serta kemakmuran semua negara. Satu hal yang kami lakukan bersama adalah beroperasi sesuai aturan hukum internasional guna melestarikan perdamaian dan stabilitas. Jenderal Andika menegaskan operasi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menjaga keamanan di Laut Natuna Utara yang terletak di dekat Laut Cina Selatan yang dipersengketakan akan terus dilakukan dengan atau tanpa bantuan negara lain. Untuk Indra Yoga, saya Rifan Dwi Astono, VOA.